think Agus told us because this guy. Kecap tak? Ya halo, jumpa lagi di saluran YouTube kami Virtual Lovers. Salurannya menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Sobat Lovers pada sore hari ini? Kami harap semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya. Senang sekali pada kesempatan kali ini kami dapat kembali hadir dan juga dapat kembali menyapa Sobat Lovers semuanya dimanapun Anda berada pastinya. Seperti biasanya kami akan mengajak Sobat Lovers untuk jalan-jalan secara virtual di beberapa tempat-tempat menarik yang ada di Pulau Dewata, Bali, dan salah satunya di sini yaitu di kampungnya para bule, tepatnya di Jalan Gautama Ubud. Kita akan coba saksikan seperti apa suasana terbarunya di kawasan wisata Ubud, Bali, tepatnya di kampung bule ini Sobat Lovers, di Jalan Gautama di Gautama Utara. Pada video-video kami sebelumnya pun akhir-akhir ini di kawasan wisata Ubud cukup ramai kunjungan wisatawan karena memang musim liburan panjang mulai dari Imlek hingga menjelang pemilu, bahkan Valentine tanggal 14 Februari Lovers. Jadi kita akan coba saksikan bersama, kita lihat bersama seperti apa suasana di kawasan wisata Ubud terbarunya pastinya. Dapat kita saksikan, dapat kita perhatikan di sepanjang jalan atau di sekitar kami saat ini cukup banyak terlihat para wisatawan yang ada, mulai dari wisatawan yang berkulit putih Eropa hingga berkulit putih Asia. Tampak memadati kawasan ini dapat kita saksikan, termasuk restoran-restoran yang ada di kawasan ini juga cukup penuh, cukup banyak para pengunjung yang duduk santai sambil menikmati hidangan yang ada pastinya. Beberapa restoran tampak terlihat cukup ramai. Namun meskipun ramai para wisatawan yang beraktivitas di kawasan ini atau di Jalan Gautama ini, suasana pun tetap kondusif, tetap tenang, sangat-sangat tenang sekali. Jadi tidak hanya di kawasan wisata Ubud ini, namun di Indonesia pun kali ini juga memasuki masa-masa tenang pemilu 2024 Lovers. Sesaat lagi tinggal menghitung hari. Masa-masa tenang kampanye ataupun pemilu berlangsung mulai dari 11 Februari Lovers, hari Minggu, hingga tanggal 13 Februari H-1 dari acara pemilu tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari secara serentak di Indonesia khususnya, bertepatan langsung dengan hari Valentine. Jadi dalam masa-masa hari tenang suasana pemilu tahun 2024 ini, semua elemen masyarakat pun diminta untuk tetap menjaga suasana yang teduh, suasana yang kondusif. Setelah berakhirnya masa kampanye yang cukup meriah di berbagai wilayah,
dari pasangan 1, 2, 3. Dan juga dapat kita perhatikan salah satu restoran tepat di hadapan kami barusan tadi juga cukup meriah. Banyak para wisatawan yang duduk santai bahkan hingga mengantri untuk mendapatkan gilirannya. Dan juga kembali dapat kita saksikan di sepanjang jalan para pejalan kaki masih tetap sama seperti hari-hari biasanya, didominasi oleh turis-turis dari mancanegara. Mengeksplor, menjelajahi kawasan ini tentunya memang sangat menarik. Dapat secara langsung merasakan atmosfer perkampungan khas Bali namun menyatu dengan kehidupan kontemporer atau kehidupan masa kini yang ada di sekitarnya. Sangat-sangat menarik memang mengeksplor kawasan wisata yang terletak di kawasan wisata Ubud Bali ini, tepatnya di Jalan Gautama di sisi utara ya Sobat Lovers. Terdapat banyak sekali turis-turis dari berbagai negara di sini. Mereka tetap hidup rukun, mereka tetap menjaga keharmonisan antar para pengunjung, antar para wisatawan. Meskipun beberapa turis memang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, namun tetap mereka sama-sama menjaga ketertiban serta keamanan situasi suasana yang ada di kawasan wisata, salah satunya di sini ya Sobat Lovers. Sehingga suasana pun terasa tenang, terasa teduh, tidak ada gesekan-gesekan di tengah-tengah para wisatawan masyarakat. Kembali juga dapat kita perhatikan secara sesama mereka berjalan dengan santai, dengan tenang, penuh dengan keceriaan, riang gembira. Suasana yang memang sangat-sangat didambakan seperti ini. Dan harapannya pun pemilu yang beberapa hari lagi akan dilaksanakan juga dapat memiliki nuansa yang sama ya Sobat Lovers. Ya baik, kembali lagi kali ini kami telah sampai di Jalan Raya Ubud Sobat Lovers. Dapat kita saksikan sebelah kanan kami saat ini pernak-pernik souvenir-souvenir cantik yang berjejer di kawasan wisata Ubud Bali, tepatnya di Jalan Raya Ubud Sobat Lovers. Kios-kios kecil, etalase-etalase kecil milik masyarakat yang menyuguhkan berbagai macam pernak-pernik cindera mata, tentunya karya-karya seni dari Bali. Salah satu souvenir-souvenir idaman para wisatawan yang hobi, yang gemar berbelanja pastinya. Setelah kami tadi melewati Jalan Gautama Utara, kali ini kami telah sampai di Jalan Raya Ubud. Cukup ramai juga bisa kita saksikan kondisi lalu lintas di Jalan Raya Ubud. Cukup padat merayap, roda 2 bahkan kendaraan roda 4. Hal ini pun menunjukkan bahwasanya liburan panjang kali ini cukup banyak antusias para wisatawan, masyarakat yang berdatangan menuju kawasan wisata Ubud Bali untuk menikmati pemandangan-pemandangan budaya yang cukup semarak tentunya, mulai dari bangunan-bangunan tradisional Bali, arsitektur seni, hingga oleh-oleh khas Bali, oleh-oleh seni, ukiran-ukiran seni banyak sekali ditemukan, sangat-sangat berbagai ragam hal menarik dapat ditemukan di kawasan wisata Ubud Bali ini. Maka dari itu tak heran jika banyak di antara para wisatawan memilih kawasan wisata Ubud untuk menjadi sebuah destinasi tujuan mereka berlibur selama di Pulau Dewata, Bali. Dan kali ini kami telah menyeberang jalan menuju ke Pasar Rakyat Tematik Ubud. Dapat kita saksikan cukup banyak para wisatawan yang ada di sekitar kami saat ini juga. Mobil-mobil juga banyak yang antri bergantian untuk menurunkan para wisatawan penumpang tepat di depan dari Pasar Raya Tematik Ubud. Bisa kita saksikan wisatawan dari China, Korea terlihat cukup banyak menghiasi kawasan ini, termasuk juga wisatawan dari wajah-wajah Eropa atau bahkan Australia cukup banyak.
Sangat ramai sekali suasana sore di kawasan wisata Ubud Bali Youth Lovers. Mayoritas pun memang didominasi oleh turis-turis mancanegara, masih tetap sama seperti di awal tadi. Karena memang kawasan wisata Ubud ini terkenal sekali dengan wisatawan mancanegaranya. Bahkan menariknya lagi, para masyarakat lokal, entah itu dari Denpasar atau dari tempat lain yang ada di Pulau Dewata Bali, sengaja datang ke kawasan wisata Ubud untuk melihat aktivitas dari para wisatawan mancanegara yang ada di kawasan ini ya Sobat Lovers. Suasananya pun seketika seperti berada di luar negeri atau di Eropa ketika melihat banyaknya turis mancanegara yang ada di sekitar kawasan ini. Dapat kita saksikan setiap sisi, setiap sudut, wajah-wajah turis mancanegara menghiasi kawasan wisata Ubud. Ada yang duduk santai, ada yang berfoto, ada yang berjalan kaki sambil melihat kanan kiri dengan berbagai macam style, model-model fashion dapat kita saksikan. Sangat-sangat unik, sangat-sangat menarik melihat berbagai macam karakteristik para wisatawan dari berbagai negara seperti yang ada di kawasan wisata Ubud Bali ini ya Sobat Lovers. China, Eropa, India, Korea, Jepang, sangat-sangat beragam jenis para wisatawan yang datang ke Pulau Dewata Bali ini, salah satunya ke kawasan wisata Ubud Bali ini. Dan tak lupa juga kami ucapkan selamat bergabung bagi Sobat Lovers yang baru saja bergabung, dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi yang setia menyimak, menonton serta mengikuti video-video kami dari awal hingga kini ya. Semoga apa yang kami tayangkan, apa yang kami sampaikan hampir setiap harinya dapat memberikan manfaat dan juga dapat memberikan hiburan bagi Sobat Lovers semuanya dimanapun Anda berada. Kembali dapat kami informasikan lagi, saat ini kami tengah berada di kawasan wisata Ubud Bali. Kita update terbaru situasi dari kawasan ini tentunya di musim liburan panjang long weekend, tahun baru Imlek, dan juga menjelang Valentine. Tepat juga pada hari Sabtu Minggu, jadi cukup panjang liburan Imlek kali ini. Masih tetap sama seperti di video kami sebelumnya, di kawasan wisata Ubud cukup banyak para wisatawan yang berdatangan memadati kawasan ini ya, dapat kita saksikan bersama. Suasana sore yang cukup semarak. Dan juga seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwasanya mulai Februari ini turis-turis mancanegara yang datang ke Pulau Dewata Bali akan dipungut biaya retribusi sebanyak kurang lebih sekitar 150.000 ya Sobat Lovers, $10 USD. Dan hingga sejauh ini pun sudah mulai terlihat hasilnya, sebanyak kurang lebih sekitar 9.000 turis yang berencana, yang mau liburan sudah membayar biaya retribusi. Biaya pungutan tersebut pun telah dibayar sejak uji coba penerapan retribusi wisata bagi turis asing yang dimulai pada 7 Februari tahun ini. Jadi hingga sejauh ini uang yang diterima total dari turis asing yang datang hingga sejauh ini mencapai kurang lebih sekitar 1,4 miliar. Tentu hal tersebut pun menandakan bahwasanya aturan yang diterapkan oleh Pemprov Bali diterima dengan baik oleh para wisatawan asing. Artinya pun sosialisasi sudah cukup bagus. Mereka para turis-turis mancanegara mengerti dan senang hati membayar pungutan tersebut untuk menjaga sustainable pariwisata di Pulau Dewata Bali. Jadi ribuan turis telah membayarkan pungutan 150.000 langsung dari
negara mereka masing-masing atau sebelum tiba di Pulau Dewata. Jadi jika target para wisatawan mancanegara yang telah disampaikan oleh Menparekraf mencapai kurang lebih sekitar 7 juta orang, maka Pulau Bali bisa mengumpulkan sekitar 1 triliun dalam 1 tahun dengan biaya pungutan 150.000 tersebut. Sangat-sangat luar biasa tentunya. Dan perlu diketahui bahwasanya pungutan tersebut atau retribusi tersebut tidak diterapkan untuk warga negara asing atau WNA pemegang visa diplomatik atau kartu izin tinggal tetap kitab atau izin tinggal terbatas kita serta visa penyatuan keluarga, pelajar, golden visa serta jenis visa lainnya. Alasannya pun karena mereka telah beda dan bukan wisatawan. Jadi pungutan ini untuk para wisatawan yang hanya stay mungkin beberapa minggu di Pulau Dewata Bali ya, Sobat Lovers. Sementara itu pun dari pihak lain, PJ Gubernur Bali juga menjelaskan bahwasanya pungutan untuk turis asing tersebut digunakan untuk menguatkan fondasi pariwisata Bali yang berbasis budaya. Program ini pun diharapkan dapat membawa pariwisata Bali yang lebih berkualitas dan berkelanjutan ke depannya nanti. Serta adanya pungutan bagi para wisatawan asing ini pun diharapkan dapat meningkatkan kemampuan fiskal pada APBD Provinsi Bali agar dapat berbuat lebih banyak lagi dalam rangka perlindungan kebudayaan serta lingkungan alam di Pulau Dewata Bali, termasuk membenahi daya tarik wisata, infrastruktur jalan, serta meningkatkan promosi wisata. Dan juga mohon izin di kawasan wisata Ubud banyak trotoar-trotoar yang dikeluhkan oleh para wisatawan. Semoga kedepannya nanti dapat lebih diatensi tentunya, karena tidak hanya 1-2 orang, cukup banyak para wisatawan yang mengeluhkan kondisi trotoar di kawasan wisata Ubud ya. Ya baik, kembali dapat kita perhatikan, kita saksikan secara seksama situasi di pusat titik kumpul yang ada di kawasan wisata Ubud Bali ini. Viewpoint yang mana dari area ini kita dapat menyaksikan kerumunan para wisatawan yang berjalan, yang beraktivitas. Cukup ramai dapat kita saksikan dari awal tadi hingga kini kami berjalan. Warna-warni potret para wisatawan yang ada di kawasan ini menunjukkan bahwasanya momen liburan Imlek, momen liburan long weekend pada kali ini cukup dapat mendorong kunjungan wisatawan ke Pulau Dewata Bali. Bahkan dari hotel-hotel pun tingkat hunian cukup meningkat drastis akhir-akhir ini. Tak hanya itu, penumpang di Bandara Igusti Ngurah Rai pun juga naik hingga 9%. Jadi kesimpulannya pada liburan Imlek hingga menjelang pemilu bahkan Valentine, hari Sabtu Minggu bertepatan, cukup banyak para wisatawan yang semakin berdatangan ke Pulau Dewata Bali untuk liburan. Jadi menariknya liburan Imlek tahun ini, tahun baru Imlek tahun ini bersamaan dengan libur untuk kaum muslim di Isra Mi'raj, dan tidak jauh juga dari penyelenggaraan pemilu bahkan hari Valentine Sobat Lovers. Sehingga hal tersebut pun membuat libur pada periode kali ini menjadi lebih panjang tentunya. Ya, kembali kami masuki halaman dari pasar rakyat tematik Ubud Sobat Lovers. Masih tetap sama, cukup ramai sekali suasana yang dari sekitar kami saat ini, termasuk juga kondisi lalu lintas di kawasan wisata Ubud cukup padat merayap pada sore hari ini dari berbagai arah, berbagai sisi, utara selatan bahkan dari barat ke timur cukup padat.
Maka dari itu ketika sampai di kawasan wisata Ubud ini memang lebih dianjurkan untuk beraktivitas dengan cara berjalan kaki agar dapat mengurangi volume kendaraan yang ada di kawasan ini. Pastinya kita dapat berjalan kaki dengan santai melihat bangunan-bangunan megah seperti halnya Puri Saren Ubud tepat di hadapan kami saat ini. Salah satu bangunan yang menjadi ikonik, menjadi pengingat bagi para wisatawan masyarakat sekitar bahwasanya tradisi budaya Pulau Dewata Bali yang sangat khas harus tetap dijaga, harus tetap dilestarikan sampai kapanpun ya lovers. Jadi seperti inilah situasi dari kawasan wisata Ubud Bali terbarunya yang dapat kami bagikan, yang dapat kami informasikan kepada sobat lovers semuanya. Pada momen-momen liburan Imlek ataupun menjelang pemilu, memasuki hari-hari tenang, semoga dalam masa-masa tenang ini masyarakat semua elemen diimbau dapat memanfaatkan waktu yang tersisa untuk merenung, mengevaluasi calon pilihan mereka tentunya, agar pilihannya bisa menjadi sebuah pilihan yang tepat, sumbangsi positif bagi kehidupan bangsa Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Perbedaan pilihan pun pasti ada. Perbedaan merupakan sebuah hal yang wajar tentunya dalam dinamika sebuah demokrasi seperti saat-saat ini. Namun perbedaan bukan sebagai alasan, jangan dijadikan alasan untuk melahirkan sebuah perpecahan. Oleh sebab itu, kita semuanya harus tetap menjaga suasana kondusif, damai, serta saling menghargai satu sama lain terhadap pilihannya masing-masing tentunya, agar tercipta suasana pemilu yang riang gembira, tidak ada saling caci maki, tidak ada saling menghina satu sama lainnya, semua demi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan juga semoga sedikit cerita, sedikit video, bahkan informasi yang kami bagikan pada kesempatan kali ini dapat memberikan manfaat dan juga dapat memberikan hiburan bagi sobat lovers semuanya dimanapun Anda berada. Kami mewakili dari tim Virtual Lovers pamit undur diri terlebih dahulu ya. Demikian video kami kali ini. Kita akan jumpa lagi di video kami berikutnya. Kami ucapkan selamat beraktivitas dan juga selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Virtual Lovers dari Bali.